Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan 15 soalan tentang ilmu tafsir. Yang pertama, bagaimana apa pengertian dari ilmu tafsir? Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang membahas metode, prinsip untuk menafsirkan Al-Quran. Adapun yang kedua, sumber utama dalam ilmu tafsir yaitu Al-Quran, hadis, atsar sahabat, dan berbahasa Arab. Adapun yang ketiga, dalam konteks sejarah ilmu tafsir ada berapa pembagian zaman. Yang pertama adalah zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman modern. Yang kelima adalah apa itu surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril sebelum Rasulullah Sallallahu hijrah dari kota Mekah. Adapun surah Madaniyah, apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Adapun yang ketujuh, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau proses yang melatar belakangi terjadinya turunnya Al-Quran. Adapun yang ke-8, apa itu Adapun yang ke-8 adalah apa itu tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah pendekatan yang digunakan berupa linguistik atau berbahasa, hukum, dan sains. Apa itu tafsir ijmali? Tafsir ijmali adalah tafsir yang menjelaskan makna ayat secara ringkas tanpa analisis mendalam. Apa itu tafsir maudhu'i? Tafsir yang mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu lalu menjelaskan makna secara komprehensif. Apa itu mazhab tafsir? Mazhab tafsir adalah merupakan bentuk susunan idhafah dari kata majahib atau at-tafsir. Kata majahib adalah bentuk jamak dari mazhab yang berarti aliran pemikiran, pendapat, teori, sedangkan at-tafsir secara garis besar adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dengan menggunakan metode pendekatan tertentu yang dipilih oleh seorang tafsir. Apa itu? Adapun yang ke-9, definisi definisi ad-dakhil? Ad-dakhil secara etimologis bermakna orang yang berafiliasi kepada bukan komunitasnya. Menurut manjur ad-dakhil adalah semua unsur eksternal yang termasuk dalam diri manusia dan ia termasuk merusak akal, mental secara fisik. Sementara bagi Ar-Raghib Al-Asrafani, kata dakhil terdiri dari 2 huruf, dal dan kaf, berpusat makna pada aib dan cacat internal. Adapun yang ke-10 adalah qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat terjadi manakala suatu ayat dalam Al-Quran memiliki qiraat yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan mufassir. Sebutkan contoh yang adapun yang ke-11 adalah sebutkan contoh qiraat di dalam surah At-Takwir ayat 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bizannin.
sebut apa nih? Adapun yang ke-13, apa itu kajian tafsir klasik? Kajian tafsir klasik adalah kajian yang berlangsung antara abad 8 sampai 15. Tafsir Al-Quran masih dalam tahap embriotik integral. Tafsir pada periode yang disajikan secara praktis tanpa melalui kajian teoris yang kompleks. Adapun yang ke-13 adalah sebutkan tokoh mufassir pada zaman sahabat. Adapun sahabat yang masyhur ada 10. Saya akan menyebutkan di antara salah satunya adalah Khulafaur Rasyidin dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Adapun yang ke-13, tafsir kontemporer. Apa itu tafsir kontemporer? Adalah pemikiran Islam yang berkembang di masa modern, yaitu pada abad ke-19 hingga saat ini. Sebutkan ciri-ciri Islam kontemporer. Adalah berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran di zaman perdebatan Islam. Sebutkan adapun yang ke-15, sebutkan salah satu kajian aspek sebutkan salah satu aspek penting dalam kajian Islam kontemporer. Yang pertama, pemikiran Islam modern. Yang kedua, Islam politik, sosial budaya, ekonomi Islam. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.